Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Tentunya tiada kata yang lebih indah kita ucapkan selain ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tabaraka wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Jangankan kita yang berusaha untuk terus beriman kepadanya, bahkan orang-orang yang tidak dan belum beriman kepadanya pun Allah tetap memberikan nikmatnya. Itulah ungkapan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, sifat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada seluruh hamba-hambanya, tidak pilih kasih mau beriman ataupun tidak. Tapi Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah curah limpahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia kita, lebih-lebih di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti mereka semua sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka. Kehadiran kita hari di sini di masjid ini untuk bertolabul ilm, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, diniatkan ikhlas karena Allah. Karena satu amalan apapun bentuknya, jika tidak niat karena Allah, rusak. Tidak niat ikhlas karena Allah, pupus, enggak mendatangkan pahala, adanya dosa. Karenanya kita perbaharui, kita perbaiki, kita luruskan kembali niat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jika niatnya lillah, karena Allah, maka berpahala dan berganjar. Tapi kalau niatnya karena manusia, hanya untuk dikatakan, nih saya memiliki ilmu, nih saya orang alim, na'udzubillah. Lebih-lebih keilmuannya tidak digunakannya dalam perkara-perkara yang bermanfaat. Kelak di hari akhir Allah Subhanahu wa taala tanya, apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Enggak ada, na'udzubillah. Aku mempelajari agamamu karena Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama karena Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong. Maka kelak di hari akhir ini orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, niatnya rusak dan niatnya salah, keliru, maka kelak di hari akhir justru mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita datang hari ini ke sini niat ikhlas karena Allah, mempelajari agamanya, dan yang kedua tentunya bagian dari ittiba, mencontoh bagaimana orang-orang terdahulu, mencontoh mereka bagaimana berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menggali ilmu agama, tanya ini, tanya itu. Yang niat mereka tentunya belajar agama untuk diamalkan. Hari ini kita juga demikian. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, datangkan kemanfaatan ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Ya Allah, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Hari ini kita akan berbincang tentang satu pembahasan yang sangat penting tentunya, yaitu
tentang telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan judul, di telaga itu engkau menunggu. Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menunggu umatnya di telaga yang kita kenal dengan telaga Al-Kautsar. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Satu hadis di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabatnya, yang kemudian Rasul terdiam, tertidur sejenak, tidur yang ringan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya, para sahabat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tertidur sejenak, kemudian beliau bangun seraya tersenyum. Apa yang terjadi? Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma adhakaka?" Apa yang membuat engkau tersenyum? Rasul bangun dari tidur tersenyum. Nah, kalau kita bangun dari tidur tersenyum, mimpi apa lo? Pasti kita akan ditanya oleh orang yang menyaksikan kita dalam keadaan tersenyum habis tidur, mimpi apa? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa yang membuat engkau tersenyum ya Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, unzilat alayya anifan surah. Baru saja diturunkan kepadaku satu surah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau mendapatkan wahyu bermacam-macam bentuknya, dalam keadaan tertidur, dirasakan keras sekali suara itu yang terdengar. Dalam keadaan sakit beliau rasakan beban wahyu yang diamanahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti lonceng yang berdering nyaring, dan bentuknya macam-macam yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa malaikat Jibril alaihissalam ataupun secara langsung. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertidur sejenak, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat, 3 ayat dalam Al-Qur'an Karim, ayat yang sangat pendek, surah terpendek dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kautsar, untuk menenangkan Rasul, membahagiakan Rasul. Karena Rasul ujiannya berat, Rasul ujiannya enggak kecil, enggak ringan kayak kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, asyaddun nasi bala'an, manusia yang paling berat ujiannya al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Para nabi, kemudian orang-orang yang kira-kira selevel di bawahnya, yang semisal dengannya. Semakin tinggi keimanannya, semakin besar ujiannya. Ketika banyak dan besar ujian yang dihadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan beban beliau dengan menurunkan satu surah Al-Kautsar. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami hai Muhammad memberikan kepadamu al-kautsar. Nanti ditemukan dalam tafsir Zadul Masir karangan Al-Imam Ibnul Jauzi, memberikan penafsiran pada makna Al-Kautsar ini sampai pada 6 aqwal, 6 perkataan, 6 tafsiran yang diungkap oleh para mufassirun dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Ada nanti bermakna Al-Haud, telaga, ada bermakna An-Nahr, sungai, ada bermakna Al-Ilm, ada bermakna Ar-Risalah, ada bermakna Al-Ummah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ayat ini, wahyu ini dari Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar, wajar Rasul bangun-bangun senyum, dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan kepada Muhammad hadiah. Apa hadiah itu? Al-Kautsar. Bagus sih tafsiran yang diambil oleh Departemen Agama, mengambil tafsiran dari Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, yang beliau kutip dari seorang sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Al-Kautsar bermakna sesuatu kebaikan yang sangat banyak. Al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Makanya antum kalau baca terjemah Inna a'tainakal kautsar, coba lihat di terjemahan itu. Sesungguhnya kami berikan kepada Muhammad Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Kebaikan enggak sedikit. Allah berikan kebaikan banyak. Gak usah sedih hai Muhammad. Umatmu yang gak menerima dakwahmu, paman-pamanmu yang durhaka kepadamu, menentangmu, yang ingin membunuhmu, gak usah sedih. Kau bahkan dikatakan, Muhammad gak punya anak cowok, gak pejantan, punya anak laki mati, begitu kan? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah anugerahkan anak laki-laki gak lama meninggal, gak lama wafat, masih bayi meninggal. Yang sampai tua para wanita, dan itu pun rata-rata juga wafat sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, kecuali ibunda Fatimah radhiyallahu anha wa arda. Itu pun juga enggak berselang lama. Ibunda Fatimah menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa bulan setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadis ini datanglah kemudian celaan, cacian, makian, Muhammad nasabnya terputus, enggak ada anak laki, anak perempuan yang ada. Terus dihina, sedih. Wajar, Rasul seorang manusia. Maka Allah turunkan, Allah berikan kebahagiaan. Kami telah memberikan kepada Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Maka berdoalah, maka memintalah, maka solatlah. Fasalli li rabbika wanhar. Tegakkan solat untuk Tuhanmu. Wanhar, dan lakukan penyembelihan hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Yang mencelamu itulah hai Muhammad yang terputus. Abu Jahal punya anak siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahalnya jelas di mana kelak di hari akhir, di neraka. Tapi Ikrimah insyaallah di surga, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dia yang terputus. Kenapa? Bapak neraka, anaknya di surga. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anak beliau tentu akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ibunda Fatimah radhiyallahu anha yang Rasul katakan sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Penghulunya, pimpinannya wanita-wanita penduduk surga. Enggak terputus. Bahkan sampai hari akhir nanti akan muncul al-Imam al-Mahdi. Al-Imam yang akan ditunggu-tunggu, yang diceritakan menurut sejarah akan hadir dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Itu keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari cucu beliau Hasan dan Husain. Syukran, jazakallahu khairan, barakallah. Yang lain dapat nggak? Nggak boleh nepotisme ya. Harus adil. Kalau nggak dapat minta sama beliau. Kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada Rasulnya, memberikan kebaikan yang sangat banyak. Maka jangan ada lagi di antara kaum muslimin yang memberikan tuduhan, ungkapan-ungkapan dan klaim yang enggak benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga belum mendapatkan jaminan surga, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jika di sini jelas kami memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar yang tafsirannya banyak, di antaranya nahrun, sungai, di antaranya haud, telaga. Kalau telaganya saja ada, sungainya saja ada, sungai Kautsar untuk Nabi, telaga Kautsar untuk Rasul. Telaganya ada, Rasulnya ntar dulu di surga, na'udzubillah. Gimana kok bisa ada seorang muslim punya pemahaman yang sesat semacam ini? Dulu pernah muncul itu dan tercuat 2013, dan ramai MUI juga menanggapi. Karena satu yang hal keliru dan salah. Bagaimana mungkin jika Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mendapatkan jaminan surga, para sahabatnya
Al-Asharah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan seterusnya, mendapatkan jaminan surga, kata Rasul. Kok Rasulnya belum tentu? Bersandarkan pada satu hadis yang sahih, pemahaman yang keliru, enggak selesai dilanjutkan hadisnya. Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Tidaklah seseorang itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga karena amalannya. Lihat kalimatnya. Seseorang tidak masuk surga karena amalannya, kata Rasul. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wala anta?" Ya Rasul, Anda juga tidak masuk surga karena amalan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La wala ana." Tidak, saya juga tidak masuk surga karena amalan saya. Jangan diputus sampai di sini hadisnya. Belum selesai. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan lanjutkan, "Illa an yataghammadani Allah bifadlin wa rahmah." Kecuali karena Allah yang memberikan anugerah kepadaku, memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepadaku. Artinya aku masuk surga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan rahmat dan kasih sayang. Berarti Rasul mendapatkan jaminan surga apa enggak? Dapat. Jadi jangan sampai nanti ada yang keliru lagi pemahaman. Harus kita luruskan selurus-lurusnya. Rasul mendapatkan jaminan surga karena telaganya sudah Allah siapkan, karena sungainya sudah Allah siapkan, yang nanti kita akan cerita, mudah-mudahan sempat. Di telaga itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tadi kita sampaikan ada beberapa aqwal, ada beberapa pandangan di kalangan para ulama tafsir menjelaskan ayat ini, inna a'tainakal kautsar. Di antara pandangan yang pertama bermakna nahrun fil jannah, sungai di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang sungai di surga Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya oleh para sahabatnya, dan Rasul kemudian mengatakan, "Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar?" Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Kautsar itu adalah nahrun, sungai fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa adanillah, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untukku. Sungai itu sudah Allah janjikan untuk Nabi. Namanya Sungai Al-Kautsar. Rasul tanya, "Tahu enggak kalian apa itu Al-Kautsar?" Al-Kautsar itu sungai di surga yang Allah janjikan untukku. Kan jelas kalimatnya. Sungai sudah dijanjikan untuk Rasul. Masa Rasul yang enggak mendapatkan jaminan surga? Pemahaman dari mana datangnya ini? Maka tafsiran pertama ini diambil dari hadis riwayat Imam Muslim ini. Makna Al-Kautsar artinya adalah sungai di surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian kata Rasul, alaihi khairun katsir. Pada telaga itu kebaikan yang sangat banyak juga. Dari sini juga tafsiran itu muncul, yang bermakna kebaikan yang sangat banyak. Rasul mendapatkan sungai, kebaikan apa tidak? Kebaikan. Mendapatkan telaga, kebaikan. Dapatkan risalah kenabian, kebaikan. Dapatkan umat yang nantinya banyak, kebaikan. Semuanya kebaikan. Maka bagus juga jika ditafsirkan Al-Kautsar itu artinya kebaikan yang banyak. Jadi bagus tuh Departemen Agama kemudian mengambil pandangan itu. Inna a'tainakal kautsar, kami memberikan kepadamu hai Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Itu maknanya umum. Adapun Al-Kautsar secara khusus bisa bermakna sungai, bisa juga bermakna al-haud, yaitu telaga. Nah, inilah akan jadi pembahasan kita di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kita semua nantinya di telaga itu. Cuma yang sedang kita bahas enggak sekedar membahas Rasul nungguin apaan di situ. Emang Rasul ngapain di sana dia? Kan itu menjadi pertanyaan kita. Yang nanti disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan betapa banyaknya cawan-cawannya, cangkir-cangkirnya. Karena orang ketika nanti meminum dari air telaga itu,
Man syariba minhu lam yadhma abada. Yang meminum dari air telaga Al-Kautsar itu tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Kalau kita minum ini, ntar lagi haus. Kita tes. Bismillah. Kita minum nih, ntar Anda minum lagi. Menunjukkan kurang. Haus lagi, haus lagi. Man syariba minhu lam yadhma abada. Yang meminum dari air telaga Kautsar itu, kata Rasul, tidak akan pernah haus selamanya. Dan cawan-cawannya, cangkir-cangkirnya ada di nujum fis sama. Sebanyak bintang-bintang di atas langit. Siapa yang pernah hitung-hitungin bintang? Ada berapa ribu? Ada berapa ratus ribu? Ada berapa juta? Ada berapa miliar? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang maha tahu tentang banyaknya bilangan dan hitungan bintang-bintang di atas langit. Sepintar apapun manusianya hari ini, secanggih apapun alatnya hari ini, terus akan dapatkan lagi yang baru. Kan begitu? Dulu kan kayaknya kita doang paling besar, galaksi Bima Sakti. Temuin lagi galaksi lain, temuin lagi galaksi lain, temuin lagi galaksi. Terus begitu, nggak akan ada habisnya. Itu betapa luasnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama langit. Antum kalau pelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul ceritakan betapa besarnya makhluk Allah yang bernama langit. Baru langit pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan betapa besarnya seperti apa. Kita rasakan saja dunia udah besar kan? Dunia gede banget nih kita tinggal. Saya ke ujung nggak selesai-selesai. Antum pernah mengitari bumi? Belum pernah, saya yakin kan? Sama, Anda juga belum pernah. Wallahu a'lam Galileo pernah atau tidak. Menurut sejarah begitu. Yang kemudian dia memprediksikan bahwasanya bumi itu bulat. Dia pernah mengelilingi itu. Yang kemudian orang-orang gereja nggak terima. Konon katanya kemudian dia dibunuh karena pandangannya bertentangan dengan pandangan gereja. Penemuan dia, wallahu a'lam bishawab. Itu fakta sejarah yang kita temukan, tapi kebenarannya wallahu a'lam. Ala kulli hal, betapa luasnya langit pertama sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan besarnya seperti apa. Rasul memberikan pengkiasan, analogi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya besarnya langit pertama, langit dunia, langit pertama ya. Karena langit pertama, kedua sampai ketujuh nanti. Langit pertama itu jika dibandingkan ibarat dengan bumi, ibarat cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Cincin nih, lemparin di tengah padang pasir. Untuk testing lah sekali-sekali ke padang pasir. Sini mungkin nggak ada ya, Jazirah Arab banyak. Lempar padang pasir, ujung ke ujung. Kalau kita berada di tengah, nggak usah padang pasir, lautan lah. Kita berada di satu kapal, nggak usah cincin kapal aja. Di tengah lautan, ujung mana nggak kelihatan. Barat, timur, selatan, utara. Kita berada di tengah-tengah. Dunia ibarat cincin dilemparkan di tengah hamparan padang pasir. Padang pasir ini dimaksudnya adalah langit pertama. Besaran mana dengan dunia? Ya Allah, dunia nggak kelihatan. 10 meter, 100 meter ke atas kita lihat, kok nggak ada kelihatan dunia? Emang begitu. Betapa kecilnya dunia ini jika dibandingkan dengan langit pertama. Itu kiasan dan analogi yang pertama yang Rasul sampaikan. Langit kedua, Masya Allah, jika dibanding bukan dengan dunia, dibanding dengan langit pertama, persis sama. Kata Rasul seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Ya Allah, langit pertamanya hilang. Langit kedua betapa besar dan betapa luasnya. Naik lagi ke langit ketiga, sama. Allahu Akbar. Keenam, ketujuh, Allahu Akbar. Betapa besarnya dan betapa luasnya ciptaan Allah. Bintang-bintangnya berapa? Wallahu a'lam bissawab. Tapi di sini Rasul menceritakan bintang-bintangnya miliaran, kita nggak tahu berapa miliar, berapa triliun dan seterusnya. Tapi sangat banyak kata Rasul. Warnanya air telaga, rasanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ahla minal asal, abyad minal laban, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Kita nggak usah banding-bandingin lah, itu kan ungkapan dan kias Rasul. Kalau kita rasa nanti begini, madu kayak gini saya rasakan, madu yang Yaman begini,
madu yang lokal begini dan seterusnya. Oh nanti berarti manis-manis sedikit daripada itu. Enggak begitu cara membandingkan. Hanya saja Rasul SAW memberikan pengkiasan. Kalau madu saja sudah kita rasakan manis dan nikmatnya, apalagi nanti air telaga Rasul SAW. Warnanya pun lebih putih daripada warna susu. Ini perumpamaan dan kiasan, ingin menunjukkan kepada kita semua, berusaha untuk bisa sampai ke telaga itu, bisa kemudian meminum dari segarnya dan manisnya air telaga tersebut. Hanya pertanyaannya, pantas enggak kita bisa mendapatkan keutamaan itu? Di mana letaknya telaga itu? Al-Imam An-Nawawi memberikan penjelasan. Ketika Rasul nanti sampai ke telaga tersebut, ana faratukum 'alal haud, aku yang akan sampai terlebih dahulu ke telaga tersebut, mempersiapkan cawan-cawannya, menyediakan semuanya dan seterusnya. Tentu dibantu oleh para malaikat, wallahu alam. Kita nggak tahu seperti apa bentuknya nantinya, cawan-cawannya seperti apa, gelas-gelasnya seperti apa. Airnya memang ada perbentukan dan permisalan semacam itu, tapi persisnya, hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Karena kita belum pernah melihat secara langsung seperti apa, yang kalau meminum air tersebut tidak akan pernah kehausan. Nah, ketika Rasul SAW sudah sampai ke telaga itu, Al-Kautsar tadi, Rasul menunggu di sana. Satu persatu umat Rasul SAW berdatangan di padang mahsyar. Para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, karena menurut para ulama yang sampai kepada kita, yang kita baca dari pandangan-pandangan mereka, Al-Kautsar yang tadinya di sungai yang letaknya di surga itu mengalir terus sampai ke telaga Al-Kautsar yang letaknya di padang mahsyar. Padang mahsyar kita tahu semua bagaimana manusia akan dikumpulkan seluruhnya, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Cuma saya nggak tahu siapa nama manusia terakhir ini, karena nggak dapatkan informasinya kita siapa namanya. Ala kulli hal, manusia pertamanya kita tahu Nabi Adam alaihissalam, tapi manusia terakhirnya siapa namanya, wallahu alam bishawab. Intinya seluruh manusia berkumpul di padang mahsyar, dikumpulkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tiga. Hufat, dalam keadaan tidak memiliki alas kaki, enggak pakai sandal, nyekermen. Enggak ada sandal nyekermen di sana. Yang ada cuma hanya nyeker, enggak pakai sandal, enggak ada alas kaki, enggak ada kaos kaki, semuanya telanjang kaki. Khufatan urah, dan dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Jangankan sehelai, seutas benang pun enggak melekat di badan kita. Semuanya dalam keadaan telanjang dan bugil. Ghurla, dan tidak ada yang berkhitan, laki kah ataupun perempuan sama. Sebagaimana persis ketika kita baru dilahirkan oleh ibu kita dari rahimnya. Ada yang sudah pakai pakaian, lahir pakai baju, ada nggak kira-kira? Lahir langsung berjalan nih, masya Allah, nggak kalah sama kambing, nggak ada. Semua manusia kalau dilahirkan otomatis, mohon maaf, dalam keadaan telanjang, tidak mengenakan pakaian, tidak mengenakan alas kaki, dan belum berkhitan. Standar manusia begitu. Maka nanti dibangkitkan juga dengan kondisi semacam ini. Di antara yang akan dipakaikan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika dalam keadaan semacam ini, semuanya menunggu keputusan dan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang si fulan kepada Nabi Adam, seluruh manusia datang kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta agar kemudian melobi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disegerakan hisab. Tapi nyatanya Nabi Adam alaihissalam angkat tangan, menyerah, merasa pernah melakukan kesalahan. Enggak banyak, beda dengan kita. Kita masya Allah enggak kehitung kesalahan dan dosanya. Nabi Adam hitung satu persatu kesalahannya. Di antaranya karena pernah terbujuk rayu setan, iblis. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah kepada Adam dan ibunda Hawa, jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Kalau mendekat termasuk orang-orang zalim, kata Allah. Jangan sekali-kali dekat. Ternyata terkena bujuk rayu, kena gangguan, kena tipu daya setan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga merasa malu kepada Allah, nggak berani melobi Allah untuk seluruh umat manusia. Kata Nabi Adam alaihissalam, kalian datang saja kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allah 'alan nas. Karena itu Nabi Nuh adalah rasul pertama yang Allah utus kepada seluruh manusia. Jadi kalau kita ditanya rasul pertama siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti Nabi Adam akan ngomong begitu. Rasul pertama yang Allah utus ke atas muka bumi ini Nabi Nuh alaihissalam, yang membawa visi misi Islam, menyampaikan tentang tauhid dan akidah kepada seluruh manusia, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan baru muncul di zaman Nabi Nuh. Pelanggaran besar, kesyirikan terbesar muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kalau maksiat dan dosa sudah muncul di zaman Nabi Adam. Adam alaihissalam saja sudah berdosa, pernah melakukan kesalahan, tapi tentu tidak sama dengan perbuatan kesyirikan yang besar. Maka Allah utus para rasul untuk menyampaikan, u'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala, jauhi oleh kalian penyembahan terhadap taghut, tuhan-tuhan yang diperanggapkan selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritakan bagaimana seluruh manusia datang kepada Nabi Nuh. Datang kepada Nabi Nuh juga demikian, sama. Pernah melakukan pelanggaran juga, mendebat Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika terjadi kasus anaknya Kan'an ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi banjir bandang. Tenggelam Kan'an, Nabi Nuh merasa itu kan anakku ya Allah. Inna wa'daka haq. Kau kan pernah berjanji ya Allah, dan janjimu pasti benar. Keluargaku akan kau selamatkan. Lah ini Kan'an kok enggak selamat? Kalau bahasa kita begitu. Seakan-akan kurang menerima. Makanya dia ajak terus, ya bunayyarkam ma'ana. Nah ayo naik ke atas perahu, nah ayo naik. Tapi dijawab oleh sang anak yang durhaka ini. Durhaka kepada orang tua, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. 3 kali lipat itu. Sama orang tua durhaka, kan Nabi Nuh bapaknya. Terus kemudian bermaksiat kepada Allah karena enggak patuh. Bermaksiat kepada Rasulullah Nabi Nuh alaihissalam. Allahu akbar. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak wahai ayah, aku akan naik ke atas bukit agar bisa menyelamatkanku dari air bah ini, air bandang ini. Selamat kira-kira? Enggak tentunya. Tenggelam deh. Nabi Nuh merasa tidak nyaman karena pernah melakukan kesalahan ini. Maka beliau perintahkan kepada seluruh manusia itu untuk datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan seterusnya begitu. Ini sekelumit tentang bagaimana kondisi di padang mahsyar. Semua orang kepanasan. Enggak ada enak-enak santai-santai di masa itu, enggak ada. Kecuali sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Kecuali 7 golongan. Kok 4 doang, Ustaz? Ya 4 di sini, 3-nya di sini. Antum enggak lihat. Sehingga 7 juga. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kelak di hari akhir. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya pilih salah satu. Kalau enggak mampu untuk 7-7-nya, 1 minimal kita bisa terapkan dan bisa lakukan dalam kehidupan nyata kita nantinya. Kalau kita jadi seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang adil. Kalau kita masih menjadi seorang pemuda, rajin-rajin sholat, ibadah, datang ke masjid. Jangan nunggu usia udah tua, udah bawa tanah baru hadir ke masjid. Mohon maaf yang sudah tua, saya nggak nyinggung ini. Jangan nanti merasa, oh jangan-jangan gara-gara saya udah tua baru ke masjid Ustaz ngomong begitu. Enggak. Ini maksud saya, jangan kemudian yang masih muda ini nunggu masa tua baru kemudian datang ke masjid dan untuk beribadah. Jangan. Kan Rasul sampaikan, syabun nasya fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang kemudian getol gemar beribadah kepada Rabbnya. Ini bagian dari 7 golongan tadi agar selamat kelak di padang mahsyar. Enggak akan kepanasan parah. Bagaimana enggak kepanasan para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Hari itu Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari ke tubuh manusia qadra mil. Kira-kira 1 mil. Kata para sahabat, kami enggak ngerti. Maksud Nabi 1 mil ini apa? Apakah jarak? Kalau jarak berarti kira-kira 1600 meter. 1 kilo 600 meter. Kalau jarak. Tapi kalau benda maka mil itu
Kita belum dapat poin ini. Yang dimaksud dengan mil apa? Sahabat katakan kalau ada kemungkinan yang kedua, ma tuktahalu bihil ain, di mana mata bercelak dengan mil tersebut, yaitu celak kalau bahasa kita hari ini. Celak kan panjangnya macam-macam ya. Ada yang cuma segini, ada yang panjangnya segini, enggak ada yang panjangnya celak segini, enggak ada. Celak apaan itu? Nah, bicara celak yang paling paham tentu ibu-ibu. Lihat aja ibu-ibu celaknya seperti apa. Rata-rata panjangnya cuma hanya satu apa ini? Satu jengkal. Berarti kalau mil yang dimaksud adalah celak tadi di masa Rasulullah SAW yang dimaksud dengan mil, berarti jaraknya cuma segini. Ubun-ubun kita dengan matahari, atau cuma hanya 1600 meter. Antum kebayang nggak? Sekarang saja ditempuh dengan kecepatan cahaya dari bumi menuju matahari 159 juta kilometer. Kita kalau sudah musim panas, kerasa nggak panas tuh? Kerasa, terik juga. Bagaimana kalau jaraknya segini ataupun cuma hanya 1 mil saja? Tumpah ini. Untung bukan darah yang keluar. Keringat, kata Rasulullah SAW, akan berkeringat tuh manusia di padang mahsyar. Bercucuran keringatnya, sampai sebagian orang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sampai mata kakinya keringat yang keluar, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, pundaknya, yang ada juga yang berenang dengan air keringatnya. Tapi bukan enak-enakan kemudian berenang di keringatnya sendiri di kolam kayak kolam renang aja, bukan. Ini menunjukkan, kata Rasul, tergantung amalnya masing-masing. Nah, agar diselamatkan, caranya tadi, jadilah satu di antara 7 golongan manusia, agar kemudian bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan naungan. Kita nggak usah mikir-mikir naungannya kayak apa, kayak atap gitu, wallahu a'lam. Itu kuasa Allah. Intinya bagaimana kita bisa dapatkan naungan itu, maka pelajari itu kembali. Bukan pembahasan kita hari ini. Nah, kita masuk kembali pada pembahasan kita tadi. Bagaimana dahsyatnya di padang mahsyar, semua manusia akan dikumpulkan sama, tinggi sama rata. Nggak ada yang merasa ente hari ini kerdil ya, pendek, di hari akhir pendek juga. Enggak. Semuanya akan Allah Subhanahu wa taala sama ratakan. Saya masih muda nih saat matinya misalkan, si fulan udah tua, nanti di hari akhir kira-kira saya masih muda, dia tua enggak? Enggak, semuanya sama. Seumuran seperti umurnya Nabi Musa alaihissalam, panjang dan tinggi setinggi Nabi Adam alaihissalam, 60 hasta, 30-an meter lah kira-kira. Itu penduduk manusia kelak di hari akhir, kira-kira tinggi dan besarnya semacam itu. 30 meter. Wallahu alam, itu meteran siapa juga, jangan-jangan meteran Nabi Adam lagi, lebih tinggi lagi. Ala kulli hal di sini adalah 60 hasta. Jadi kita standar gitu, kita hitung sampai 60 pakai hasta kita. Ya kira-kira dapat sekitar 30. Nah, di sini seluruh manusia akan berkumpul, kemudian mereka akan menuju telaga itu. Satu persatu berdatangan. Alhamdulillah, kemudian sampai ke telaga itu. Alhamdulillah lagi, kemudian disapa oleh Rasul. Alhamdulillahnya kemudian dikasih minum kita satu-satu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapatkan itu. Yang kasihan, ada sebagian manusia, umat Nabi juga, dihalau oleh para malaikat. Kalau bahasa kita kasar banget gitu ya. Namanya dihalau, nggak boleh. Kayak kita sedang menghalau ayam, mau makan. Kita punya ayam, kita kasih makan, datang ayam orang lain, kita katakan apa? Nggak boleh, gitu kan gitu ya. Yang terjadi juga demikian. Umat Nabi juga, kata Rasul SAW, "Ay Rabb, innahu min ashabi." Fi riwayat, "Ay Rabb, innahu min ummati." Wahai Tuhanku, itu kan teman-temanku, sahabat-sahabatku, orang yang pernah hidup bersamaku. Kok terhalau? Ingat, bukan sahabat Nabi yang kita maksud, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan datangkan itu insyaallah. Itu kan juga umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok dihalang-halangi? Nanti kita akan lihat bagaimana tafsiran para ulama. Siapa sih orang-orang yang akan terhalau dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak diperkenankan untuk meminum dari manis dan segarnya air telaga tersebut. Sudah ada belum? Baik, nanti kita sambung sedikit insyaallah ya, dan kemudian kalau ada diskusi tanya kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, di mana ketika manusia Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di padang mahsyar, siap-siap menuju telaga Kautsar, ada orang-orang yang kemudian diberikan air minum dari air telaga tersebut. Mereka meminum seciduk, dua ciduk. Ketika meminum tidak merasakan lagi haus. Tiba-tiba ada beberapa manusia, sekelompok manusia yang kemudian mereka dihalang-halang untuk meminum air tersebut. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ai Rabb ashabi," wahai Tuhanku, itu teman-temanku, orang-orang yang pernah hidup bersamaku. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ungkapkan, "Innahum minni," itu adalah golonganku ya Rabb. Kenapa kok dihalang-halang? Kenapa kok dihalau? Sehingga datang seruan, datang ungkapan, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Hai Muhammad, engkau tidak tahu, kau tidak mengerti apa yang mereka lakukan selepas engkau wafat. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, maka terjadi perubahan-perubahan, kesalahan-kesalahan dalam berakidah dan berkeyakinan. Di antaranya apa? Riddah, murtad, keluar dari Islam. Makanya banyak ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau lakukan ketika menjabat sebagai khalifah pertama ini sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau melakukan peperangan-peperangan. Siapa yang diperanginya? Dua. Yang pertama al-murtaddun, orang-orang yang tiba-tiba keluar dari Islam. Yang kedua mani'iz zakat, orang-orang yang enggan membayar zakat. Dua. Abu Bakar memerangi dua orang ini, orang-orang yang keluar dari Islam dan orang-orang yang enggan bayar zakat sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tafsiran yang pertama adalah orang-orang yang kemudian keluar murtad meskipun dia umat Nabi juga. Jadi bingung kita dibuatnya, umat Nabi kok keluar dari Islam, gimana ceritanya? Gitu ya. Karena umat Nabi itu, para hadirin hadirat sekalian, terbagi jadi dua, ummatul ijabah dan ummatul da'wah. Umat Nabi itu terbagi jadi dua, ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Ummatul ijabah itu siapa? Umat yang menjawab panggilan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan putih, ia juga melakukan putih. Rasul katakan hijau, ia katakan hijau. Rasul perintahkan ini perkaranya wajib, dia laksanakan. Rasul larang, dia tinggalkan. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ini namanya ummatul ijabah. Dialah orang-orang beriman, dialah orang-orang muslim. Tapi ada ummatud dakwah, umat atau orang-orang yang hidup setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mereka butuh dakwah, ajakan terhadap Islam. Mereka belum memeluk Islam, mereka belum beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasul, mereka juga dicap sebagai umat Nabi juga. Jadi kalau bahasa kita, ada orang-orang yang mungkin pernah hidup bersama Nabi, atau mungkin orang-orang yang pernah disaksikan oleh Nabi, atau orang-orang yang pernah melihat Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia mati dalam keadaan semacam itu, yaitu mati dalam keadaan kekafirannya, atau orang kemudian masuk Islam dan keluar dari Islam, yaitu orang-orang murtad tadi. Maka ini juga umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh meminum dari air telaga itu. Ini tafsiran yang pertama yang disebutkan oleh para ulama kita, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Pendapat yang kedua atau pandangan yang kedua, orang-orang yang terhalang, orang-orang yang terhalau
tidak boleh meminum dari air telaga itu adalah orang-orang yang kemudian munafik, orang-orang yang keluar dari Islam, tapi tidak hanya berada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi secara umum di zaman kita hari ini. Jika ada orang Islam kemudian dia keluar dari Islam, kalau tadi kan orang-orang yang hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyaksikannya, Rasul mengenalnya, dia muslim sepeninggal Nabi, dia mati dalam keadaan murtad. Dia tadinya berbaiat kepada Rasul ketika Rasul masih hidup, Rasul wafat, keluar dari Islam. Itu pandangan yang pertama tadi. Pandangan yang kedua, orang-orang yang mungkin Islam di masa itu atau hari ini, tiba-tiba dia keluar dari Islam dan dia mati dalam keadaan semacam ini. Itu juga umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul masih bisa kenali. Dari apa Rasul mengenal itu adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah hidup dalam keadaan Islam. Ketika dia pernah menyentuhkan muka dan tangannya kepada air wudhu. Makanya penting sekali ternyata air wudhu itu, bekas-bekas wudhu, air wudhu di wajah kita, di tangan kita, di kaki kita. Karena Rasul SAW pernah katakan ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana engkau bisa mengenali mereka ya Rasul, padahal mereka belum pernah bertemu denganmu, dan engkau juga belum pernah melihat mereka, tapi kau bisa mengenal bahwa itulah umatmu. Kata Rasul apa? Min asaril wudu, karena bekas wudu. Beliau memberikan perkiasan, penganalogian. Coba kalian lihat, ketika di sekumpulan kuda-kuda yang semuanya hitam, tiba-tiba ada satu ekor kuda hitam, kepalanya putih, kaki-kakinya empatnya putih semua. Langsung kelihatan apa enggak? Semua yang lain hitam, tiba-tiba ada yang putih. Nggak usah pada hewan, tembok nih putih semua ya, kasih titik hitam sedikit, jelas nggak kira-kira? Jelas. Jadi begitulah umat Rasul SAW kelak di hari akhir. Kita belum pernah bertemu dengan beliau SAW, beliau bisa kemudian mengetahui bahwa kita adalah umat beliau. Bagaimana caranya? Karena kita sering berwudu, bekas air wudu. Makanya ada satu ungkapan, ini disandarkan kepada Nabi, cuma nggak kuat sandarannya. Tambahan hadisnya tadinya sahih seluruhnya, tapi ada idraj, kata para ulama, mudraj, kalimat tambahan. Man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Itu kalimat tambahannya. Siapa saja di antara kalian yang ingin memanjangkan dan mampu untuk memanjangkan pendar-pendar cahaya putih di anggota badannya, hendaknya dia lakukan. Bagaimana caranya? Berwudu dengan memperpanjang. Jadi kalau biasa batasan wudu sampai sini. Sampai mana? Marafiq. Wamsahu bi ru'usikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka kalian dan basuhlah tangan kalian sampai siku-siku kalian. Kan batasnya di sini. Dianjurkan melebihkan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu, itu sebenarnya pandangan Abu Hurairah, kata Syalbani rahimahullah taala dan para ulama yang lain menilai hadis tersebut. Tambahannya untuk memanjangkan itu tambahan dari sahabat, sehingga kalimat hadisnya bukan kepada Rasul SAW dan tidak sampai kepada beliau. Tapi sebelumnya itu benar, bahwasanya orang yang kemudian sering berwudu dan wudunya sempurna, maka nanti di hari akhir akan bercahaya seluruh anggota badannya, tangannya yang tersentuh air wudu, mukanya, bagian kepalanya, begitu pula dengan kaki-kakinya bercahaya. Masya Allah, otomatis jadi perbedaan itu nanti antara umat Nabi dengan umat-umat selain umat Nabi, jelas. Sehingga Rasul kemudian lihat, itu kan umatku juga, kenapa kok nggak boleh minum dari air ini? Ini kan air yang dipersediakan untukku dan umatku, kata Rasul SAW. Tapi kata Allah, atau dalam satu pandangan ini adalah ungkapan yang disampaikan kepada Rasul SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, karena kau tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Maka tafsir yang kedua ini maksud adalah orang-orang yang kemudian mati dalam keadaan murtad dan mati dalam keadaan kemunafikan dan kekufurannya, meskipun bukan hidup di masa Nabi, Nabi tidak tahu, tapi dia pernah hidup dalam keadaan muslim. Kemudian dia keluar dari Islam. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, ini yang kita lebih hati-hati sekali, yaitu mereka adalah pelaku dosa-dosa besar, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maksiat dan dosa-dosa besar ini yang bisa mengancam muslimin. Dia tidak keluar dari Islam,
tapi dia melakukan perkara-perkara dan kesalahan-kesalahan besar, termasuk perbuatan-perbuatan baru dalam agama yang dikenal dengan istilah bid'ah. Bid'ah dalam agama, perkara-perkara baru dalam agama, ini bisa menyebabkan seseorang akan tidak boleh untuk meminum dari air telaga tersebut. Ini dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Minhaj. Jadi pelaku ahlul bid'ah dan ahlul ma'asi al-kabirah, mereka tidak pantas untuk mendapatkan air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Kautsar itu. Maka nanti di sini ungkapan hadis tadi, innaka la tadrib ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka perbuat dari perkara-perkara baru dalam agama. Kalimat al-ihdath, al-muhdath, perkara baru dalam agama. Maka sejak hari ini kita coba pelajari agama ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini semua ibadah yang kita lakukan harus dengan sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berusaha semaksimal mungkin, ada enggak tuntunannya semacam ini? Ada enggak pendalilannya semacam ini? Ini, ibadah itu. Kalau ada, lanjutkan. Enggak ada, tinggalkan. Kadang begini, kaum muslimin ini, Masya Allah, dari masa ke masa merasa enggak cukup terus, merasa kurang terus, masa belum mantap aja. Oh, kayaknya kalau enggak begini saya kurang mantap nih. Kan banyak sebagian kaum muslim begitu. Tuntunannya begini, dia pengen nambah-nambah sendiri. Contoh, zikir yang sudah diikat dengan sholat, namanya zikir setelah sholat. Zikir itu kan banyak, zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir yang ditentukan bilangannya, ini sekian, baca ini setelah ini, baca ini setelah ini, dan seterusnya. Itu kan ada yang digituin oleh Rasul. Ada juga yang mutlak, silakan baca ini kapan saja, silakan baca ini kapan saja. Nah, ketika sudah diikat, tiba-tiba datang sebagian orang, kalau segini doang kayaknya kurang rasanya, tambah sendiri, tambahin ini, tambahin itu. Seperti zikir setelah sholat, macam-macam keluar. Dalam hadis nggak disebutkan datang dari mana. Ini kan zikir baik dan diajarkan oleh Al-Quran. Fadhkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyaklah ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Ayat Quran memang nggak pernah salah. Yang salah itu kita ketika menerjemahkan ke dalam bahasa kita, menafsirkan berdasarkan pemahaman kita. Jadi salah itu bukan ayatnya, pemahaman dan penalaran kita yang salah. Mengingat Allah itu 100% sepakat benar, disuruh banyak benar. Tapi nanti kita lihat ada zikir yang mutlak, yang secara umum silakan, itu yang dimaksud zikir sebanyak-banyaknya. Bahkan zikir pun dalam keadaan berdiri silahkan. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan berdiri berzikir silakan, dalam keadaan duduk berzikir silakan, dalam keadaan berbaring tidur-tiduran berzikir silakan. Bayangkan. Tapi itu zikir umum, zikir mutlak yang enggak ada diikat-ikat dengan apapun, yang enggak dihitung bilangannya berapa. Silakan, enggak ada masalah. Tapi ketika sudah ada tuntunannya, disebutkan Rasul itu kalau habis sholat bacanya ini, nah itu diikat namanya. Dalam sholat juga demikian. Rasul nggak pernah ajarkan dalam sholat baca doa ini atau zikir ini. Oh, terserah saya, kan saya mau Masya Allah, nggak bisa begitu. Jangan merasa kurang, karena jelas apa yang sudah dicukupkan oleh Rasul itu sudah cukup. Jadi nggak perlu kita menambah-nambah dalam beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah cukupkan dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing dan pemberi jalan hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dan nggak usah buat-buat sendiri. Satu datang torikot ini, satu datang torikot ini, yang ujung-ujungnya, saya dapatkan dalil dalam mimpi dijadikan dalil. Konon katanya begitu. Pimpinan saya, guru saya dan seterusnya, dia katakan mursyid saya mengajarkan saya dikiran ini, amalan ini. Katanya dia dapat dalam mimpi. Allahu Akbar. Kalau bisa dilakukan dengan cara demikian, berarti agama kita belum sempurna. Berarti agama kita belum selesai, belum final. Padahal jelas al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, hari ini telah sempurnakan agamaku untuk kalian. Sudah sempurna. Makanya ada satu ungkapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda.
Kalau sesuatu itu sudah pada puncaknya nih, berada di atas, udah final, tinggal nunggu apa? Contoh, kalau orang sudah manjat gunung, naik gunung, hiking ya, nanjak gunung, naik ke atas gunung, tinggal apanya dia? Tinggal turunnya. Sudah di puncak, nggak mungkin naik puncak lagi. Paham di sini? Agama juga demikian. Ketika sudah berada pada puncaknya, tinggal ngapain? Tinggal merosotnya. Tinggal sebagian orang nggak benar mulai bermunculan, muncul tambahin ini, merasa kurang ini, merasa kurang itu. Allahu Akbar. Semakin jauh dari agama. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Thullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin." Orang benar, orang baik di masa orang-orang terdahulu itu banyak. Tapi semakin kesini, wa qalilun minal akhirin. Semakin sedikit orang-orang yang di masa-masa akhir zaman yang benar-benar gitu. Benar-benar semakin sedikit. Yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kemudian merasa kecil hati, kita kok kayak minoritas lah di sini. Allah sebutkan, wa qalilun minal akhirin. Sedikit nanti semakin ke akhir zaman orang-orang yang benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan semakin banyak, semakin sedikit. Dulu banyak di masa Rasul dan para sahabatnya, semuanya itu para sahabat. Tapi semakin kesini semakin aneh-aneh aja perbuatan orang. Beribadah dengan cara begini, sekehendak hatinya, sesuai dengan keinginannya, yang tidak ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ingin merasakan dan mencicipi manis dan nikmatnya air telaga Rasul. Mohon maaf, dihalau nanti di hari akhir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemudahan kepada kita semua meniti jejak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam seluruhnya, semuanya, setiapnya. Baik yang mungkin ringan ataupun berat. Karena bicara sunnah kan macam-macam. Ada yang mudah dilakukan, ada yang berat untuk dilakukan. Ya mungkin itu semua perlu tahapan dan perlu tahapan, level demi level, sedikit demi sedikit. Nah, kita kembali ke tadi. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan informasi semacam itu, ternyata ada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan dihalau. Dan di kalangan orang-orang yang terhalau ini adalah orang-orang melakukan kemaksiatan besar kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Apa susahnya mencontoh Rasul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, jika ada pendalilannya dari Nabi, lakukan. Jika enggak ada, enggak usah. Apa susahnya untuk lakukan hal semacam itu? Maka muncul disebutkan oleh para ulama kita, kadang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ditegakkan dan tidak dihidupkan. Yang ada malah penentangan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu apa sih di antara motivasinya yang terjadi itu apa? Apa sebab dan faktornya menyebabkan orang enggan untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan di antaranya, yang pertama al-jahalah. Orang tidak tahu ini sunnah Nabi. Membiarkan jenggot tidak dipotong, sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi. Nabi ajarkan afiru al-liha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, biarkan tuh jenggot, enggak usah dipotong. Wa qassus syawarib, cukur kumis-kumis. Kadang kita kebalik, kumisnya masya Allah jadi Pak Raden gitu kan. Pernah lihat? Dulu masa kecil kita lihat itu ya, unyil, cuplis, Raden, Pak Raden itu. Gimana bentuknya? Masya Allah. Wah, belum lagi kalau diukir-ukir bentuk begini. Itu kumis dipanjangin, salah. Rasul katakan cukur kumis itu. Terlepas perbedaannya cukur kumisnya apakah habis atau tersisa, itu tidak terlalu panjang untuk diperdebatkan. Intinya suruh cukur dulu kumis itu. Adapun jenggot biarkan. Rasul tidak pernah memerintahkan untuk panjang, karena nggak ada hadisnya panjangkan jenggot, nggak ada. Yang ada dibiarkan. Sehingga salah ketika ada yang mengatakan, yang diperintahkan kan mungkin kalau memanjangkan memang susah, biarkan. Kalimatnya biarkan. Sehingga ketika kita memiliki mau lebat mau tidak, biarkan. Jangan nanti merasa, jenggot saya kan cuma hanya seperti tusuk sate. Nggak benar. Saya malu cuma hanya sedikit, nggak lebat kayak orang-orang Arab. Saya kan orang-orang Indo, mungkin nggak lebat-lebat amat sehingga cukur aja deh. Bukan begitu. Karena
hadisnya tidak berarti memanjangkan jenggot. Mau panjang mau enggak bukan urusan. Intinya dibiarkan jenggotnya. Itu lihat. Itu sunnah Rasulullah. Tapi sampai ke kita, Masya Allah, semakin panjang jenggotnya, semakin goblok. Allahu Akbar. Pemahaman dari mana hal semacam ini? Jadi inilah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sesuatu yang menjadi sunnah malah bukan sesuatu yang sunnah pandangan mereka. Jadi kabur. Karena apa? Al-jahalah, ketidaktahuan. Satu, karena tidak dapat informasi tentang sunnahnya satu perbuatan. Pakaian diajarkan untuk berada di atas mata kaki. Karena tidak tahu, enggak dihidupkan sunnah itu. Ini satu. Jadi hendaknya tahu bagaimana caranya belajar. Datang ke majelis-majelis ilmu, dengarkan hadis-hadis Rasul yang dibacakan. Oh ternyata ada dalilnya Nabi sampaikan hendaknya kemudian pakaian itu di atas mata kaki. Diajarkan begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang bukan tidak tahu, dia tahu. Tapi karena faktor sombong, faktor gengsi, khawatir kehilangan jamaah, pengikut dan followers. Oh saya kalau menerapkan yang ini, yang lain kayaknya nggak mau dah. Akhirnya pekalah, sehingga dia tinggalkan sunnah menuju perkara yang tidak sunnah. Bukan tidak tahu tentang pendalilan, tapi dia pertama sombong ataupun gengsi, khawatir kehilangan jamaahnya. Ini juga tidak benar. Makanya Rasul sampaikan adalah sombong itu al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran yang datang kepadanya dan kemudian bahkan mencela orang lain yang mendatangkan kebenaran kepadanya. Ini diantara faktor kadang sunnah itu tidak hidup, ya. Dan kemudian dimatikan begitu saja, tidak diikuti. Orang enggan untuk menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia sudah tahu tapi masih enggan. Atau juga yang ketiga, taunya cuma hanya mengikut dan membeok, mengikuti jejak orang-orang terdahulu, nenek moyang. Kenapa kok melakukan hal ini? Oh dari sononya bapak, ibu, kakek, nenek, buyut dulu begini, jadi kita ikutin aja. Apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dikatakan kepada orang-orang kafir itu dahulu, ikutilah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berupa Al-Quran. Apa jawab mereka? Bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Enggak, kami hanya mengikuti ajaran nenek moyang kami. Jadi kalau ada sebagian kaum muslimin berdalih dengan dalih ini, orang dari dulunya kita begini kok, berarti apa bedanya kita dengan orang kafir? Ketika sudah disampaikan kepadanya ayat Al-Quran, disampaikan kepadanya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sampai 7:30 katanya tadi. Apa ada di pertanyaan dulu apa enggak? Gimana? Ana enggak ingin ngambil waktu banyak-banyak dari antum nih. Khawatir zalim. Kita cukupkan dulu sementara hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ini sebagai pencerahan bagi kita. Semoga kita semua tercerahkan dengan apa yang tadi kita sampaikan. Jika ada hal-hal yang salah, tentu datang dari saya pribadi dan gangguan dari syaitan yang terkutuk. Jika benar, tentu insyaAllah datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.